melawan, ikut mengantar saksi Putri Candrawati ke rumah Duren 3, padahal terdakwa tidak ikut melaksanakan PCR, masuk ke dalam rumah Duren 3, kemudian langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara serta menutup akses jalan keluar korban, lalu menutup pintu balkon padahal hari masih terang, dengan sigap memanggil korban yang saat itu berada di taman samping rumah Duren 3, masuk ke dalam rumah Duren 3, kemudian ikut masuk juga ke dalam rumah padahal tidak dipanggil masuk, dan berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo untuk menutup ruang gerak korban agar tidak melarikan diri. Merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi yang berpendapat bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan doktrin dari Prof. Wiryono Projodikoro, Prof. Mulyatno serta dikaitkan dengan pengertian turut serta dalam memori Fantolifting, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Karena telah ditemukan fakta yang dapat disimpulkan bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan perbuatan atau tindakan terdakwa sebagaimana dianalisa di atas merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I
dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Sebelum kami menutup pembacaan surat tuntutan ini, izinkan kami menyampaikan suatu quote untuk bahan refleksi kita semua. Kebohongan sanggup berlari cepat, sedangkan kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan, kebenaran itu akan memenangkan maraton. Martin Luther King Jr. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Penuntut umum Rudi Irmawan, SH, MH. Sekian, terima kasih.